Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau bahas tentang informasi PHK atau pemutusan hubungan kerja yang mulai merebak ya pada usaha-usaha rintisan atau sering dikenal dengan startup. Nah, seperti apa berita dan bagaimana coba analisanya kita akan lihat. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita sampaikan bahwa kalian bisa diskusi maupun konsultasi pada link-link yang sudah disampaikan. Kalian juga bisa follow IG kami atau kunjungi FB page kami. Nah, disclaimer dulu bahwa tujuan video ini hanya untuk tujuan edukasi atau bagi pengalaman, bukan nasihat hukum. Video ini bukan nasihat hukum dan video ini bisa jadi sudah out of date karena adanya perubahan di masa mendatang. Ya, kita masuk ke materi beritanya. Nah, ini beberapa berita yang kami kumpulkan pada beberapa waktu yang lalu ya, nggak jauh-jauh dari masih di bulan Mei ya. Kalian juga bisa browsing mengenai judul dari berita ini. Yang pertama ada informasi tentang Zenius, salah satu startup yang bergerak di bidang edukasi atau pendidikan ya. Dia akan mem-PHK sekitar 200 karyawannya. Nah, dalam informasi pada media tersebut diinformasikan bahwa terjadi perubahan ya atau penyesuaian bisnis sehingga yang mengakibatkan harus dilakukan PHK terhadap pegawainya. Kemudian juga ada Link Aja ya, jadi startup Link Aja ya juga akan melakukan PHK terhadap pegawainya, juga sama alasannya, melakukan kondisi perubahan bisnis ya. Nah, kemudian ada satu berita lagi, beberapa daftar startup yang sulit bayar gaji karyawan sejak tahun 2021. Ini Anda juga bisa browsing ya, di situ kita juga cantumkan sumbernya. Cuman kita mau coba lihat perspektifnya kenapa startup ini atau perusahaan-perusahaan rintisan ini mulai mengalami kesulitan atau melakukan layoff ya atau PHK kepada pegawainya. Nah, kalau kita lihat dari masa lalu booming startup ini kan mungkin terjadi sekitar mungkin 5 atau mungkin 7 tahun yang lalu lah ya. Ketika mulai bermunculan ide-ide tentang bagaimana memudahkan suatu aktivitas atau kebutuhan dari masyarakat dengan menggunakan teknologi-teknologi digital. Nah, ide-ide itu muncul pada waktu itu mungkin 5-7 tahun lalu. Kalau kita kaitkan dengan sistem bisnis, itu adalah ide-ide yang sifatnya atau kategorinya adalah blue ocean ya. Blue ocean di mana tidak ada pesaing atau pesaingnya masih sangat sedikit, sehingga akselerasi atau perkembangannya sangat cepat, didukung oleh mungkin banyaknya masuknya modal-modal atau joint venture untuk membiayai startup ini. Nah, cuman kalau dari metode Blue Ocean dalam waktu mungkin 3-5 tahun ke depan, jika tidak bisa memberikan competitive advantage atau ciri khas keunggulan dari suatu perusahaan terkait jasa maupun produknya, dia akan berubah menjadi red ocean ya, atau pasar yang umum, menjadi persaingan yang sangat umum. Karena apa? Karena konsep bisnisnya akan sangat mudah di copy paste atau di copycat oleh perusahaan lain ya. Jadi ketika ada orang sudah booming katakanlah e-wallet gitu kan, pembayaran digital, maka dalam waktu dekat konsep-konsep itu bisa di copy paste dan dimunculkan pesaingnya, tentu dengan kekuatan modal yang lebih besar bisa mengungguli. Nah, PR-nya sebenarnya kalau kalau kami lihat ya, startup ini harus memiliki ya tadi competitive advantage yang susah untuk di copy paste oleh kompetitor, sehingga dia akan tetap berada pada blue ocean. Nah, ini yang menurut analisa kami terjadi ya. Kenapa beberapa startup mulai melakukan penyesuaian melalui mencoba mereorganisasi bisnisnya, mencoba melihat peluang-peluang baru maupun
mulai mencari atau meningkatkan competitive advantage. Nah, sebelum proses itu terjadi, maka bisa terjadi dia harus mengalami eh, reorganisasi dulu atau restrukturisasi. Kenapa? Karena marketnya semakin kecil, artinya pendapatannya semakin kecil, tetapi untuk pengembangannya dibutuhkan dana besar, sehingga harus dilakukan restrukturisasi yang salah satu dampaknya adalah eh, layoff dari pegawai. Nah, ini hal yang lazim ya, cuman ya tentu saja ini harus kita lihat. Nah, bagi kita yang ingin memulai bisnis, ini saya view-nya dari view bisnis ya. Kita mulai bisnis, sebelum kita starting kita harus benar-benar pikirkan ya, apakah bisnis kita itu benar-benar bisa generate profit dalam waktu yang cukup lama atau continuous. Yang kedua, kita harus benar-benar punya competitive advantage atau keunggulan yang unik sehingga kita bisa survive cukup lama. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir itu komentar saya ya kalau terkait dengan isu pemutusan hubungan kerja. Tentu itu akan nanti merujuk pada PKB atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Katakanlah mungkin nanti terjadi perselisihan hubungan industrial, tinggal nanti ranahnya ke bipartit, tripartit, dan PPHI. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.